Berbicara tentang kemacetan di Kota Bandung, ini sudah sangat mengkhawatirkan menurut saya. Harus segera dan secepatnya pemerintah Kota Bandung memberikan solusi atas kemacetan yang terjadi sudah mungkin beberapa tahun yang lalu. Belum ada solusi apapun yang berhasil mengurai kemacetan di Kota Bandung. Kalau boleh saya saran, Bandung ini harus mempunyai transportasi publik yang bagus seperti MRT, LRT, atau kereta komuter lain seperti di Jabodetabek. Nah, ini bukan tugas hanya wali kota Bandung, tapi ini juga harus melibatkan beberapa kota kabupaten yang ada di sekitarnya seperti Cimahi, Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten Bandung. Itu juga harus sama-sama menciptakan master plan untuk mengurai kemacetan Kota Bandung ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bagaimana solusi untuk mengurai kemacetan itu? Mungkin saya akan memberikan saran yang mungkin bisa diaplikasikan oleh pemerintah Kota Bandung dan sekitarnya. Tidak hanya Pemkot Bandung, seperti yang tadi saya sebutkan, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan segera. Pertama, mungkin solusi dari saya adalah membangun transportasi publik yang sangat nyaman untuk penumpang, dan ini terintegrasi dari hulu ke hilir, dari selatan ke utara, dari timur ke barat, semuanya terintegrasi dan pengelolaannya satu di bawah PT KAI atau boleh juga mungkin perusahaan swasta yang mengelolanya. Bagaimana caranya untuk membangun transportasi publik ini? Oke, saya uraikan satu persatu. Mungkin yang pertama, transportasi publik ini adalah kereta listrik. Ya, kereta listrik ini terhubung dari Cicalengka atau Jatinangor sampai ke Bandung Barat ke Padalarang. Nah, ini sudah terjadi, tapi tidak terintegrasi. Orang yang dari barat ke timur untuk ke selatan susah. Nah, apa solusinya? Pemerintah harus menyiapkan transportasi publik yang lain seperti LRT, MRT. Nah, bagaimana caranya untuk membangun LRT dan MRT? Ada banyak cara sebetulnya. Caranya sangat banyak. Mungkin yang pertama adalah membangun LRT atau MRT dengan kerjasama dengan pihak swasta. Banyak kok pihak-pihak swasta yang mau investasi di Kota Bandung dan sekitarnya. Kita berbicara tentang metropolitan Bandung ya, Bandung Raya. Tidak hanya Kota Bandung, tapi Bandung Raya secara keseluruhan. Banyak yang mau berinvestasi kalau memang pemerintah Kota Bandungnya juga mau menggayat investor untuk masuk ke dalam bisnis transportasi publik ini. Contoh yang mungkin bisa saya simpulkan sedikit, ketika pembangunan MRT, pemerintah Kota Bandung bisa saja tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dengan syarat apa? Sistem kerjasamanya dengan pemerintah atau pihak swasta itu menggunakan sistem BOT, Build Operate Transfer. Nah, BOT ini bisa kita kasih konsesi, pemerintah kabupaten atau Kota Bandung ini memberikan konsesi kepada pihak pengembang transportasi publik ini selama 30 tahun secara kepemilikan. Atau dalam perusahaan yang baru, pemerintah Kota Bandung atau pemerintah daerah dan sekitarnya bekerja sama in-brand dengan perusahaan pengembang transportasi publik melalui satu perusahaan baru yang diciptakan
untuk pengelolaan. Nah, sistemnya adalah pemerintah menyiapkan lahannya, sementara pihak pengembang swasta menyiapkan pembangunan dan transportasi pabriknya. Mungkin bisa dihitung sebagai contoh 40-60, 40 pemilik lahan, 60% adalah pihak swasta. Nah, pihak swasta ini diberikan konsesi selama 30 tahun. Nah, dari mana lahan itu disediakan oleh pemerintah Kota Bandung dan sekitarnya? Tidak perlu repot-repot sebetulnya. Pemerintah Kota Bandung bisa memanfaatkan trotoar. Trotoar mungkin yang seukuran 1 sampai 1,5 meter bisa dijadikan tiang pancang atau tiang untuk pembangunan jembatan layang, bukan jembatan layang tapi semacam pondasi rel MRT dari Lembang sampai ke Ciwidey misalkan. Jika ini terwujud, Kota Bandung akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Turis pariwisata mancanegara banyak yang datang, pemerintah kota, kabupaten dan lain-lain tidak mengalami kerugian dari kemacetan ini. Makanya hal yang tadi yang saya sebutkan tadi itu sangat memungkinkan jika pemerintah mau menggandeng pihak swasta untuk berkolaborasi membangun transportasi publik ini. Yang kedua mungkin bagi saya adalah setelah tadi kita pembangunan MRT, yang kedua adalah pembangunan seperti busway. Nah, sekarang memang sudah ada, tapi tidak ada haltenya, tidak jelas, sistem-sistemnya juga masyarakat juga kurang tahu, kurang familiar, dan memang ketika kena macet semuanya juga kena macet, malah makin banyak yang kena macet dengan ada bus ini. Nah, harusnya bis ini terintegrasi dengan stasiun-stasiun atau tidak dengan halte yang memang betul-betul halte, tidak halte asal-asalan di pinggir jalan. Kalau halte asal-asalan di pinggir jalan, masyarakat juga jadi tidak nyaman, jadi berpikir buat apa naik bis transportasi publik yang nggak nyaman, lebih baik pakai motor, bawa mobil ke kantor atau bergerak. Nah, ini harus jadi perhatian serius untuk pemerintah supaya ini tidak terjadi. Nah, yang ketiga adalah membuat master plan secara keseluruhan transportasi yang sudah ada dan transportasi yang akan dibangun ini untuk membuat sebuah transit oriented development. Jadi perpindahan manusia dari satu sisi ke sisi yang lain ini dibuat master plan yang benar-benar sangat-sangat kompleks, sangat-sangat bagus, terperinci. Jadi ketika satu manusia bergerak dari arah misalkan dari Jatinangor, Sumedang mau bergerak ke Ciwidey, itu bisa menggunakan transportasi publik hanya dengan satu kali naik, atau bisa transit tapi dengan transportasi yang nyaman dan tidak rumit. Itu harus sangat-sangat diperhatikan karena ini adalah kunci supaya masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, karena kenyamanan ini tetap nomor satu dan harga juga tidak boleh mahal. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa harga ini harus betul-betul mungkin kedepannya disubsidi atau tidak terlalu mahal supaya memang masyarakat ini mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Nah, mungkin 3 itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Harus segera pemerintah Kota Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung, Wali Kota Cimahi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang mungkin ini harus duduk bersama membahas master plan ini agar segera terwujud. Ketika master plan ini sudah selesai, sudah dirampungkan,
meminta bantuan ke pemerintah pusat, saya yakin akan didukung 100%. Bahkan ketika program yang tadi saya sebutkan di awal, yang nomor 1, itu sangat-sangat memungkinkan apabila kita kerjasama BOT 30 tahun dengan pihak swasta dari luar negeri seperti China ataupun Jepang. Ada banyak perusahaan yang memang mau berinvestasi jika memang kepastian hukumnya dan rencananya memang sudah jelas. Jadi memang ini bukan hanya PR dari Kota Bandung, tapi semua pemangku kebijakan yang kepala daerah yang mencakup wilayah Bandung Raya ini harus sama-sama menuntaskan kemacetan ini, karena kemacetan ini sangat mengalami kerugian luar biasa. Hampir 12 triliun per tahun uang melayang dan hilang. Ini sungguh-sungguh sangat disayangkan. Kota Bandung menjadi kota termacet di dunia saat ini. Kalau bukan kita, kalau bukan para pemerintah yang memberikan solusi, ini akan menjadi masalah yang sangat besar di kemudian hari, dan Bandung akan menjadi macet selamanya. Bandung Raya bukan hanya kota Bandung. Sekian solusi dari saya, semoga dapat tersampaikan kepada pemerintah kota dan kabupaten terkait. Apabila di kemudian hari ada diskusi-diskusi mengenai transportasi publik, saya siap untuk menjembatani, untuk memberikan solusi dan lainnya. Terima kasih.